Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kembali kita berjumpa dalam acara Dokter Talk. Dan saya Dewi Amalia dari Kota Solo, Jawa Tengah yang akan menemani Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama belajar dengan Dr. Setio Budi Prayitno. Dan Bapak Ibu sekalian, topik kita pada malam hari ini sangat menarik dan juga sering terjadi di masyarakat sekitar kita, yaitu penyakit kanker dan solusinya dengan transdermal, Bapak Ibu. Ya, saat ini banyak sekali ya yang sudah terkena sakit kanker dan tidak hanya menyerang usia yang sudah lansia saja, tetapi bahkan anak-anak pun juga sudah ada yang terkena. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, karena topiknya pada malam hari ini adalah topik yang sangat menarik, ayo kita undang saudara-saudara kita, keluarga kita, untuk bisa bersama-sama masuk ke ruangan Zoom ini ya. Sebelum nanti Dr. Setio masuk ke ruangan Zoom ini, Bapak Ibu sekalian. Oh ya, tadi terpantau ini sudah ada sekitar 140-an lebih peserta ya. Dan saya yakin pasti akan terus merangkak naik, mungkin bisa tembus sampai 1.000 nih kayaknya. Ya, karena kan temanya memang menarik. Dan juga tadi saya pantau sekilas dari Bapak Ibu yang sudah absen ya, itu ternyata sudah dari ujung timur sampai ujung barat ini, bahkan juga sampai keluar Indonesia. Wow, luar biasa sekali antusias dari Bapak Ibu semuanya. Ya, ada dari Kalimantan, ada dari mana ini, Bandung, ada dari Cilacap, dari luar biasa dari Medan. Saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu-satu Bapak Ibu, tapi saya baca ini tadi. Oke. Nah, sudah siap semuanya untuk kita sama-sama belajar? Kalau sudah siap, sebelum Dr. Setio masuk, mari Bapak Ibu kita saksikan terlebih dahulu video perjalanan dari Dr. Setio Budi Prayitno. Silahkan operator. Adalah seorang dokter yang sudah menjadi narasumber baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini bisa berkesempatan belajar dengan beliau sangat beruntung sekali. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita undang beliau untuk segera masuk ke ruangan ini dengan mengetikkan angka 777 untuk Dr. Setio Budi Prayitno. Ya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Ibu Dewi di Solo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, posisi sekarang saya di Medan, makanya saya catat nih Bu Erlidawati, Bu Soniem, Bu Ami ada di Medan, ternyata luar biasa. Masya Allah, saya posisi di Medan. Masya Allah. Setiap
pertemuan selalu dokter berada di mana-mana gitu ya dok ya, berpindah-pindah tempat. Iya, Luar biasa semangat dokter Setio ini di dalam membagikan ilmunya untuk masyarakat Indonesia ya dok. Luar biasa. Dok, tema kita malam ini penyakit kanker dan solusinya ya dok ya? iya, betul. Ya, Jadi saya ingin mengingatkan kita semua, Bu Dewi, ya. karena ini adalah satu forum, ini adalah satu eh, fasilitas yang diberikan oleh One More International Asia dan juga tentunya adalah oleh One More Academy untuk kita bisa berdiskusi. Jadi ini adalah sangat-sangat saya sangat beruntung sekali, saya sangat berterima kasih sekali bukan kepada Bapak Ibu saja yang apalagi sekarang sudah ada 163 orang bayangkan. Oh, Karena ini adalah 163. luar biasa 163. Luar biasa nih dari Papua, dari Cilacap, dari Bogor, dari PSP Ya. Sumut, dari Lampung, dari Bengkulu ternyata saya baru tahu juga Muko-Muko itu ternyata Bengkulu ya. Saya udah ke Oh, Bengkulu tapi saya nggak sadar kalau itu Muko-Muko. oh, Cikarang, muka-muka Depok, Kalbar, Bandung. Wow, luar biasa. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke udah lengkap luar ini dok. biasa ini. Betul, Iya, betul. Dan lengkap ini. tema Nah, hari ini memang kita masuk di kanker. Saya coba tanyakan ke One More Academy kira-kira materinya apa dan ternyata ayo kita diskusikan lagi mengenai kanker. Mudah-mudahan akan memberikan satu balik lagi bahan yang harus kita pertimbangkan, kita pikirkan bagaimana kanker dan seterusnya solusinya dengan teknologi transdermal dari One More. Mudah-mudahan bisa menarik Ibu Dewi. Itu sangat kira-kira menarik nih yang dok bisa saya pastinya. katakan dari awal. Ya, pastinya sangat sangat Ya, menarik ya. ya. Dan tentunya juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui kolom komentar akan kita prioritaskan yang sesuai dengan temanya dulu ya dok ya. Baru nanti setelah itu yang di Betul. luar tema gitu Nanti ya dok ya. ya prioritaskan ke kondisi-kondisi dengan kanker terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan saya juga tidak sampai habis dulu, tapi coba kita supaya lebih hidup. Mungkin di pertengahan atau di beberapa bagian kita stop dulu, kemudian kita diskusi dulu, Bu Dewi, Oh supaya begitu. Baik. peserta ini lebih lebih terlibat. Karena ini Oh luar gitu biasa ya. sudah sampai. Saya yakin banget dari penyampaian pertama mungkin udah ada pertanyaan. Oh Jadi dari iya. pertanyaan Iya, dari pertama kalau pasti udah ini ada dok. pertanyaan, ayo ya, ayo kita diskusikan sampai kita nanti selesai seperti apa dan ini adalah kesempatan sekali lagi ini adalah kesempatan buat kita Bapak Ibu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan lebih Oke. menarik. Demikian Baik. Baik dari dok. awal. Oke dok, baik. Ya, waktu dipersilakan sepenuhnya untuk dokter Setio. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Saya mohon izin kalau nanti karena udah tertulis sih network bandwidth-nya itu rendah banget di Medan. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, Bu Dewi tolong langsung diinterrupt saya. Paling video saya tutup Siap. Oh iya, untuk siap bisa dok. memperlancar materi presentasinya. Baik dok. Eh, Kita pantau. Ya. ini Bapak Ibu teman-teman sekalian ini adalah kesempatan bagus buat kita mendiskusikan mengenai kanker. Karena selama ini di benak kita, kanker itu sedemikian hebat, sedemikian sulit, sedemikian membuat kita lelah. Lelah dari berobatnya, lelah dari uangnya, lelah dari semua sisi, termasuk depresi. Ini harus kita jadikan bahan diskusi, bahan pemikiran. Jangan sampai kita larut di sana. Kenapa saya tekankan dari awal seperti ini? Karena harusnya jangan bersandar. Sekali lagi, jangan bersandar ke tempat atau kesandaran yang salah. Kalau kita bersandarnya ke tempat yang salah, maka kita akan mendapatkan kesulitan dan kesulitan dan kesulitan. Ini catatan penting dari awal saya harus menyampaikan. Kita harus bersandar ke Maha Penyembuh. Jadi jangan ada eh, menerima vonis, menerima ketentuan, seolah-olah itu adalah ketentuan pasti. Seolah-olah itu adalah membuat kita hopeless, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya tidak mau di kasus kanker. Kenapa? Karena rata-rata, mohon maaf sekali lagi, rata-rata kanker diketahui setelah stadium akhir.
Kanker diketahui setelah luar biasa. Jadi tidak ada di stadium awal. Dan ketika vonis ini didapatkan, ketika ketentuan ini kanker diperoleh, itu depresinya tuh luar biasa. Psikologisnya tuh turun luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan satu statement, satu masukan yang masuk dalam pemikiran orang yang kena kanker, ini harus dikemo, ini harus disinar, ini harus dioperasi. Itu down lagi yang bersangkutan. Dan ketika itu dilakukan, dalam tanda petik, apakah ada jaminan kesembuhan? Saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita berdiskusi, mari kita berpikir harus lebih jernih, harus lebih matang pemikirannya ketika kita menerima kanker dari bagian kehidupan kita, saudara kita, kerabat kita, siapa saja itu harus dengan jernih kita menerimanya. Saya ingin membawa Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ke diskusi seperti ini. Kita lihat dari materinya, Jin, saya akan sampaikan materinya. Ya, kalau di judulnya, saya sangat senang sekali karena langsung berhubungan ke kanker. Ya, penjelasan tentang penyakit kanker dan solusi dengan teknologi transdermal. Artinya apa? Kita harus mengetahui betul-betul sejelas-jelasnya kanker itu seperti apa. Jangan seolah-olah kita tidak tahu atau kita tidak tahukan dan kita mengikuti depresi yang terjadi. Mengikuti, aduh, ini nggak bisa disembuhkan. Aduh, bentar lagi saya mati nih. Aduh, ini tinggal 2 bulan lagi. Apakah bisa bangun setelah dapat penjelasan itu? Nggak bisa. Apakah dia akan bisa mengatasi trauma itu? Nggak bisa. Makanya kalian itu bagus penjelasan tentang penyakit kanker. Ayo kita diskusikan mengenai kanker, tapi dengan kejernihan yang berbeda. Ini harus kita siasati Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bukan, sekali lagi ya, bukan memberikan vonis atau bukan menerima vonis, menerima ketentuan, satu ketentuan mengenai kanker, tapi harusnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, siapapun yang hadir sekarang ada 190 orang, jangan lagi memberikan nilai negatif kepada orang yang kena kanker. Tapi keluarga besar One More harus bergembira, harus bersemangat, kami akan memberikan solusi mengenai kanker, yaitu dengan teknologi transdermal. Kalimat di sini jelas-jelas tidak ada negatifnya. Kalimat di sini akan membahagiakan pada pasien yang terkena kanker. Karena Bapak, Ibu, teman-teman sekalian datang dengan kabar solusi. Solusi untuk berupaya memberikan kesembuhan ke kondisi kanker. Tapi sekali lagi, sandarannya hanya yang maha besar. Sandarannya ajak yang bersangkutan untuk bersandar ke yang maha penyembuh. Tidak ada sandaran lain. Solusinya, upayanya, salah satu upayanya adalah dengan teknologi transdermal. Hantaran inilah yang kita perlukan, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Artinya adalah satu satu kesempatan, satu program, satu proyek, satu usaha atau rangkaian usaha membawa pasien kanker, membawa saudara kita yang terkena kanker untuk sembuh karena solusi yang diberikan. Ini jadi catatan penting. Saya tadi udah minta izin kepada Ibu Dewi, One More Academy, Pak Ridwan, dan teman-teman yang lain, Pak Julius atau siapa saja, tolong bantu saya untuk bisa eh, memberikan kesempatan berdiskusi seperti ini dengan teman-teman. Ini udah ada 200 orang, luar biasa. Ya, Iya, semakin naik, Dok. Bapak Ibu. Ya, sudah 221. Nah, saya ingin menyampaikan dulu satu hal. Ini adalah statistik di luar 3 tahun lalu, 2020. Bagaimana insiden atau angka kejadian terhadap kanker dan bagaimana kematiannya. Ini satu sisi adalah sesuatu hal yang memprihatinkan, ternyata dahsyat. Di semua negara di seluruh bagian itu besar sekali angka kanker. Tapi yang tertinggi pasti penduduknya yang tertinggi. Cina adalah tertinggi.
Seluruhnya di bagian mana Eropa, Asia dan sebagainya semuanya terkena sama hal yang sama. Demikian juga dengan negara-negara lain pasti akan terkena. Tapi yang perlu catatan angkanya di sini adalah dunia, angkanya adalah 1,3 million pasien baru. Tolong dicatat. 19,3 million kasus baru. Artinya tidak ada pernah selesai meskipun kita pernah dengar operasi, kemoterapi, kemudian sinar. Nggak pernah selesai. Ternyata kasus baru makin lama makin banyak, bukan turun. Ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mengenai kanker. Kalau boleh saya dari awal saya menyampaikan, ada yang salah, ada yang harus kita koreksi, ada yang harus kita diskusikan, kita pikirkan baik-baik mengenai kanker. Ini dibagi mengenai kankernya. Tolong perhatikan sekarang kankernya. Saya tidak menyinggung tadi mengenai kematian dulu, tapi insiden kankernya. Ya, tolong perhatikan pada wanita kanker payudara. Nah, maksudnya tuh kanker payudara pada wanita. Tapi ternyata besar sekali, paling banyak sekali ternyata kanker payudara. Yang kedua kanker paru-paru dan kanker usus besar serta prostat. Prostat pada laki, payudara pasti pada wanita. Dan kanker lambung, tolong perhatikan. Kita pernah bahas mengenai gastritis, kita pernah bahas mengenai GERD, dan ujung-ujungnya adalah kanker. Ternyata satu, dua, tiga, empat, ini lima dengan lambung ini ternyata paling besar. Di sini tidak terdeteksi 36,9-nya, tapi variasinya. Tapi kalau melihat angka ini dahsyat. Ini harus jadi bahan perhatian kita. Demikian juga dengan kanker hati. Kematiannya 9,9 million kematian. Jadi artinya ternyata tidak bicara stroke saja, tidak bicara serangan jantung saja, tidak bicara yang apa namanya silent killer kondisinya. Ternyata kanker juga adalah silent killer, tidak tertolong sama sekali. Depresinya tidak selesai-selesai, pengobatannya sudah dioperasi, kemudian dilanjutkan dengan kemo, dilanjutkan dengan radiasi, tapi hasilnya kematian. Kita lihat sekarang perbedaan antara pria dan wanita udah ada di sini. Nah, gambarannya jelas, Bapak Ibu teman-teman sekalian, tolong perhatikan. Yang di atas adalah pria, paru-paru, prostat, usus besar, lambung. Wanita, tolong perhatikan, payudara, usus besar, paru-paru. Tolong perhatikan, paru-paru juga tinggi, serviks, kemudian tiroid. Ini pada wanita. Kematian, ini kasus baru pada wanita dan pada pria yang berbeda. Kematian itu tinggi sekali. Artinya ini catatan penting buat kita. Ada yang salah ketika kita membicarakan mengenai kanker. Karena kasus baru makin ada, makin banyak, kematian makin tinggi oleh karena kanker. Satu sisi, bicara mengenai prihatin. Tapi dari sisi yang lain, mohon maaf sekali lagi. Ini kesempatan besar buat kita. Ini kesempatan besar buat Transdermal. Ini kesempatan besar untuk One More Internasional, keluarga besar kita. Yang satu yang menjadi catatan, kenapa saya katakan, kenapa saya begitu semangat dengan ini adalah kesempatan besar. Kalau kasusnya makin banyak, Bapak, Ibu, teman-teman, tinggal menyampaikan kepada orang lain, ada yang mau kena kanker nggak? Oke, boleh saya minta izin? 231. Jawab. Jawab ke saya. Ada yang mau kena kanker nggak? Jawab silakan di chatnya saya akan lihat. Supaya kita lebih interaktif. Silakan. 232. Jawab saya ingin melihat chattingnya. Siapa yang tidak ingin kena kanker? Wow, 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 wow. Kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Kelihatan semuanya. Tolong perhatikan. Siapa yang mau kena kanker? Terus, terus. Siapa yang mau kena kanker? Jawab saya. Siapa yang mau kena kanker? Siapa yang mau kena kanker? Siapa yang mau kena kanker?
Semuanya jawaban tidak mau, tidak, enggak, Pak, tidak mau, tidak mau. Saya pasti tidak mau. Kenapa saya pertanyakan ke Bapak Ibu teman-teman sekalian? Ini kesempatan besar bicara kepada orang. Kalau tidak ingin kena kanker, gunakan teknologi transdermal setiap hari. Jangan bicara yang lain. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian tidak mau kena kanker, berarti sudah jadi keluarga besar nih. Dan punya PNG, punya Omevia, punya Slim Style, punya melatonin, punya semua. Ada Gentleman Night, ada Ladies Night. Gunakan produk One More International supaya tidak terkena kanker. Ingat ya, saya didengar oleh 239 orang sekarang. Karena kita tidak mau kena kanker, manfaatkan nutrisi yang ada di dalam produk-produk One More untuk tidak kena kanker. Sekali lagi, ini kesempatan besar buat kita. Ketika kita bisa melakukan itu dan terbukti dalam tanda petik nih, terbukti meskipun saya punya riwayat, bapak, ibu, apa saja riwayat kanker keluarga berarti ada turunan kanker. Tapi kalau kita berusaha dengan itu yang saya katakan dari awal, kata kuncinya, bersandarlah kepada sandaran yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Besar. Ini akan sangat berbeda. Akan sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena betul-betul harusnya kita bersandar kepada yang Maha Besar, kepada Tuhan yang Maha Besar. Jadi jangan lagi ke tempat yang tidak kita bicarakan. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak di silent, saya akan silent. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian 236 peserta. Wah, Pak Herman Taufik, saya punya produk. Alhamdulillah, puji Tuhan. Manfaatkan untuk tidak kena kanker. Jangan bicara apa-apa. Tempelkan. Sekarang, oh dok, 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 mohon maaf dok, saya cuma punya dekamin. Nggak apa-apa, tempel. Tapi dengan niat, saya tidak ingin kena kanker. Kan nggak ada hubungannya. Siapa bilang nggak ada hubungannya dekamin dengan kanker? Pasti ada. Dok, saya cuma punya vitamin B12 plus. Silahkan, tempelkan. Karena semua tingkah laku kita akan mengusir, akan dalam tanda petik menakut-nakuti sel kanker yang kemungkinan tumbuh dalam tubuh kita. Saya ingin betul-betul ini dilakukan dan ini merupakan rangkaian atau perencanaan testimoni pribadi ketika kita akan mulai berhadapan dengan pasien sesungguhnya kanker. Jadi apa sih dok, maksud dokter Tio sekarang? Kita dulu yang menunjukkan bahwa kita tidak kena kanker. Jangan sampai nanti, mohon maaf sekali lagi, ada seseorang, oke lah, adalah keluarga besar One More Internasional, kena kanker, terus kemudian mempromosikan produk One More. Produk One More, nutrisi yang bisa menghambat, bisa menyelesaikan solusi terhadap kanker. Tapi yang bersangkutan masih belum sembuh. Tamat riwayat kita. Jadi satu kesempatan, karena terlalu banyak, karena kasus banyak kanker, manfaatkan produk One More setiap hari. Yang kedua, karena kasusnya banyak lagi, ini kesempatan baik lagi, kesempatan kedua yang terbaik malah, untuk memberi bantuan kepada orang lain yang terkena kanker. Ingat ya, memberi bantuan kepada yang terkena kanker. Apa maksudnya? Kalau kita dengan ikhlas menolong orang dengan penderitaan yang luar biasa karena kankernya, maka apa yang terjadi? Kita bukan cuma dapat keuntungan. Sekarang mau bicara apa keuntungannya? Selisih dari sisi harga, keuntungan bonus yang kita peroleh karena masuk dalam satu sistem. No, bukan cuma itu yang diperoleh. Ucapan terima kasih mungkin terlalu gampang kita terima di telinga kita. Bukan. Tapi nilai yang tidak terhitung, yang wais luar biasa. Countless. Nilai yang tidak terhitung ketika kita bisa membantu orang lain sembuh. Maka One More International jauh akan lebih punya nama, jauh lebih melejit, jauh lebih booming. Karena kita mempraktekkan yang sama. Bantulah dengan ikhlas orang yang betul-betul sedang berhadapan berjuang melawan kanker.
Ini catatan penting buat kita. 250 orang hadir hari ini harus menjadi catatan penting buat kita. Nah, saya punya Omivia. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ini Ibu Sonium dari Medan. Kan saya punya Omevia. Manfaatkan setiap hari. Sampai habis. Iya, sampai habis. Kenapa? Karena saya tidak ingin kena kanker. Oke, karena angkanya banyak. Nah, lagi sekarang bicara perempuan. Saya masuk di slide lagi. Mohon maaf. Slide sekarang. Indonesia. Kondisi kanker di Indonesia juga sama naik. 1,4 menjadi 1,8. Saya tidak tahu hasil survei tahun 2023 ini. Tapi pasti naik. Dan, mohon maaf, wanita di Indonesia lebih banyak. Jadi kalau saya melihat kayak gini, mohon maaf sekali lagi. Wanita itu 4 kali lipat di Indonesia. Wanita 4 kali lipat di Indonesia, bayangkan. Jadi kalau ngelihat seperti ini, angkanya seperti ini, rasionya seperti ini, maka ibu-ibu, mama mohon dengan sangat. Manfaatkan setiap hari produk One More. Jangan bicara dulu ke orang lain. Jangan bicara, jangan nungguin dulu. Saya tidak punya saudara, saya tidak punya pasien, katakanlah, yang terkena kanker, dok. Bukan. Manfaatkan produk kanker untuk kita dulu agar kita tidak terkena kanker. Satu sisi kesempatan untuk mencegah. Satu sisi kesempatan efektif atau tidak. Dok, bisa nggak sih untuk kanker? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini kita siasati barang-barang. Ini catatan penting. Dan udah kegemukan. Dok, apa hubungannya kegemukan dengan kanker? Orang yang gemuk, orang yang berlebihan berat badannya, berarti berlebihan tabungan. Sel kanker, kalau Bapak, Ibu, teman-teman pernah ngelihat satu ilustrasi, perbedaan antara pembelahan sel normal, normal nih, kenapa sel dalam tubuh kita itu mengalami pembelahan? Karena regenerasi. Sel yang mati diganti, sel yang rusak diganti, sel yang rusak yang diganti terus berlangsung. Itu adalah pembelahan sel. Dan terjadi secara normal karena sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu tahu bagaimana pembelahan sel kanker? Dalam hitungan 5 hari saja, 5 hari saja. Sel normal mungkin hanya sebanyak 36 buah sel membelah. Sel kanker ribuan. Jadi berkali-kali lipatnya sel kanker tumbuh. Pertanyaannya, untuk tumbuh itu perlu makanan nggak? Pasti dong. Kalau pasti harus pakai makanan, sementara orang gemuk makanan cadangannya banyak, maka sel kanker akan lebih senang tumbuh di tempat yang makanannya banyak. Ini catatan penting. Ketika orang terkena kanker, tadinya berat badannya 80, tiba-tiba langsung ngedrop. Sisanya tinggal 30. Karena makanan. Ini ilustrasi, ini data resmi dari Kementerian lagi, Kementerian Kesehatan 2007 dan 2013 2018. Gimana sih bukan sebenarnya? Karena ternyata ada catatan tulis selain sakit banyak yang sakit ini di sini dari mulai migrain, hiperkolesterol, perlu makanan metabolik, hipertensi, serangan jantung, semua sampai sakit sendi. Tapi salah satunya adalah tumor cervix, tumor otak. Meskipun kalimat di sana adalah pseudotumor, tapi itu pasti benjolan. Tapi itu pasti patologis. Ini catatan penting Bapak Ibu teman-teman sekalian. Pasti terjadi tumor. Pasti terjadi kanker pada proses kegemukan. Jadi saya minta lagi dengan sangat yang tadi, kalau ingin, sekali lagi, kalau ingin tidak terkena kanker, manfaatkan produk One setiap hari. Yang kedua, karena kegemukan juga menyumbang angka terhadap kena kanker, segera turunkan berat badan. Dok, bagaimana cara menurunkan berat badan? Sama, manfaatkan produk One More dengan rangkaian yang sama menghadapi pasien kanker.
Kalau kita ingin tidak kena kanker, maka gunakan produk One More. Kalau ingin turun berat badan, gunakan produk One More. Kalau ingin dua-duanya turun berat badan dan tidak terkena kanker, maka selain menggunakan produk One More, teknologi Teraterma, olahraga teratur. Makanan betul-betul dijaga. Jangan lagi ngasih makanan kepada sel tumor. Jangan ngasih lagi makanan kepada sel kanker. Berjemur tidak disukai oleh sel kanker. Maka kita harus berjemur. Berapa istilahnya? Bergerah-gerah. Gerah kan kalau berjemur itu kan. Itu tidak disukai oleh sel kanker. Tapi kalau kita pakai selimut, enak di tempat yang ber-AC, kanker suka banget. Rubah semuanya. Dari mulai pola pikir juga sama. Ya Allah, hanya kepadamu saya minta kesembuhan. Bukan ke tempat lain. Berulang-ulang kita minta, berulang-ulang kita berdoa, berulang-ulang kita minta, berdoa, minta, berdoa terus-terusan. Maka kesembuhan akan jauh lebih dekat. Walaupun tingkatnya sama. Gunakan produk One More, gunakan produk One More, olahraga rutin, berjemur, makan, makan ke sel kankernya. Tapi ngasih makan ke sel yang sehat, yang ada dalam badan kita. Ini catatan buat kita semua, Bapak Ibu saya. Nah, sekarang saya ingin memasukkan ke teorinya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ingin menyampaikan, ini pernah disampaikan, ini disampaikan ke teman-teman di Indonesia, juga disampaikan ke teman-teman kita yang ada di luar. Yang di India saya menyampaikan ini. Yang di negara lain saya menyampaikan yang sama. Saya ingin menyampaikan, ternyata ada cara mudah. Ada cara yang mudah sekali untuk membuat sel kanker itu bunuh diri. Tolong jadi catatan penting. Kalau cara ini mudah membuat sel kanker bunuh diri dengan sendirinya, maka tolong pikirkan, masukkan dalam bawah sadar kita. Ternyata menyembuhkan kanker itu gampang sekali. Ternyata menyembuhkan kanker gampang banget. Ternyata menyembuhkan kanker seperti halnya kita ngusir sesuatu yang sederhana sekali. Makanya di sini disampaikan ada cara agar sel kanker itu bunuh diri. Mati dengan sendirinya. Dok, gimana caranya? Inilah yang perlu kita pemahaman. Yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa saya masuk materinya, mohon maaf. Ternyata yang menjadi permasalahan atau yang menjadi kunci itu bukan karsinogenik. Jadi bukan ini yang menjadi masalah. Ini adalah alpha toksin yang nilai karsinogeniknya tinggi. Apa sih dok karsinogenik itu? Adalah sesuatu yang akan menyebabkan kanker dalam tubuh kita. Ini alpha toksin. Alpha toksin itu pasti menyebabkan kanker kalau masuk dalam tubuh kita. Ingat ya ceritanya, kita bicara handphone saja. Kita bicara handphone, dulu kita pernah mendengar handphone itu radiasinya luar biasa. Radiasi salah satu yang akan menyebabkan kanker. Tapi apa yang terjadi sekarang? Nggak ada tuh yang takut dengan handphone. Lupa kita dengan karsinogenik itu. Nah, sekarang ini adalah karsinogenik. Ternyata yang menentukan untuk menjadi kanker, dari karsinogenik sampai terjadi kanker dalam tubuh orang itu, bukan karsinogenik, tapi ini enzim yang ada di dalam sel hati. Ini adalah sel hati. Seluruh makanan, seluruh apapun, kimia dan sebagainya akan masuk dalam tubuh kita dan masuk dalam hati. Kemudian akan dimetabolisme oleh enzim ini. Metabolisme inilah yang berperan untuk menghasilkan sel kanker. Loh, kok gitu dok? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena yang dinilai adalah aktivitas sel kanker, aktivitas enzimnya, bukan aktivitas alfa toksinnya. Kalau aktivitas enzim ini tinggi sekali, ya, maka pembentukan ini satu namanya, kalau di sini bisa dilihat, ini satu pembentukan satu zat atau satu materi ini yang bentuknya dan fungsinya atau bukan fungsinya, kerjanya
Ini akan merusak DNA. DNA di dalam sel kita, di semua sel. Kalau perempuan dengan payudaranya berarti di sel kelenjar payudara. Di laki-laki berarti dengan sel di apa namanya, bisa dikatakan prostat, paru-paru, kulit dan sebagainya. Semuanya DNA dimanapun akan mendapatkan hasil yang sama, akan dirusak sehingga akan terjadi sesuatu. Ini jadi catatan penting buat kita. Kenapa demikian? Karena aktivitas enzim sel hati kita terhadap karsinogenik. Kalau mungkin banyak kesempatan untuk terbentuk zat ini, maka kerusakan DNA akan banyak banget. Bentar, saya akan jawab dulu supaya tenang. Oke, saya sedang zoom sebentar. Oke, yes. Oke, Bapak Ibu teman-teman, sekali lagi saya ulangi, yang berperan bukan karsinogeniknya, tapi kita harus memantau aktivitas sel hati kita, aktivitas enzim yang ada di hati kita. Ini kesempatan buat 283 orang yang malam hari ini hadir. Bukan karena MSG-nya, sekali lagi, bukan karena handphonenya. Kita bicaranya vaksin, kita bicaranya apa? Pestisida lah, takut dengan insektisida lah, takut kalau organik baru aman. No, ganggu aktivitas daripada enzim yang ada di hati kita. Pembentukan zat yang merusak DNA. Tuhan maha tidak mungkin salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin lepas dari sistemnya. Ternyata ini udah ada sih. Pernah nih. Kalaupun DNA ini rusak, sekali lagi, kalaupun DNA ini rusak, nih, kebanyakan, kalaupun DNA ini rusak, sebetulnya tubuh bisa memperbaiki. Ya, kerusakan diperbaiki oleh tubuh. Ada sistem di sana. Makanya balik lagi sekarang, kenapa ada orang yang kanker? Berarti ada sesuatu yang kebablasan. Padahal tubuh ada sistem untuk bisa memperbaiki sehingga tidak akan terjadi kanker. Ya, tapi satu saat ini tidak bisa dilewat. Ternyata kerusakan itu terus berlangsung. Kalau sudah berlangsung berarti kebablasan, maka terbentuklah sel kanker. Jadi siapa yang terkena sel kanker ternyata? Yang aktivitas sel, aktivitas enzim di dalam sel hatinya kebablasan atau berlebihan. Ini jadi catatan penting buat kita, ya. Nah, balik lagi ke konsepnya, ada cara yang mudah untuk membuat sel kanker. Kita lihat. Nah, ternyata Bapak Ibu teman-teman sekalian tolong perhatikan ini slide yang mudah dan harusnya adalah masuk di bawah sadar kita. Kalau seseorang itu makan proteinnya banyak sampai 20%, ini protein. Kalau sampai 20%, maka risiko kanker besar sekali. Kenapa besar? Karena aktivitas enzimnya ini tinggi. Sekali lagi, kalau seseorang itu rajin makan, semua kayaknya sih rajin makan ya. Kalau disuruh makan masih rajin semua ya. Udah makan, ditawarin bakso mau. Kenapa? Karena bakso bukan makan. Sudah makan, ditawarin mie goreng mau karena mie goreng bukan makan. Ngemil bukan makan. Ini rajin jadinya. Maka muncul aktivitas enzim yang berbeda dan risiko kanker tinggi sekali. Kebalikannya sekarang, kalau aktivitas enzim ini bisa nggak dikurangi? Bisa, kurangi saja proteinnya. Dari 20% ini turunkan menjadi 5%. Maka aktivitas enzim ini turun lebih dari 6%. Resiko kanker ada di sini. Inilah yang saya katakan cara mudah untuk membuat sel kanker bunuh diri. Yaitu dengan cara apa? Dengan merubah ini proteinnya. Kalau tadi proteinnya banyak, kurangi. Bila perlu tidak ada protein. Tidak ada protein. Loh, kalau protein kan diperlukan oleh badan kita. Saya setuju.
Pertanyaannya ini protein apa? Yuk kita lihat sekarang. Cara mudah menyelesaikan kanker. Cara mudah diri. Ternyata yang menjadi kontribusi terbesar untuk membuat aktivitas enzim dan membentuk FOKI. Nah, saya baru ingat sekarang namanya adalah FOKI. FOKI ini adalah satu zat yang diproduksi oleh tubuh karena aktivitas sel, karena aktivitas enzim dari sel hati yang akan merusak DNA. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini ada angka 20% kasein, 20% gluten. Ini adalah 20% protein dari kasein dari hewan. Kalau proteinnya dari hewan, maka aktivitas FOKI ini tinggi sekali. Respon FOKI ini tinggi. Aktivitas enzimnya tinggi sekali. Tapi kalaupun 10%, tapi berasal dari buah. Ini dari buah sih, risiko kanker rendah sekali. Jadi cara yang terenak, cara yang mudah untuk membuat sel kanker bunuh diri adalah dengan memperhatikan protein yang masuk dalam tubuh kita. Jangan lagi protein hewan, tapi protein dari buah. Karena aktivitas ini menurun, FOKI rendah sekali. Jadi kesimpulannya apa, Dok? Kesimpulannya adalah jangan kasih makan sel kankernya. Ketika tidak dikasih makan sel kankernya, maka sel kanker itu akan bunuh diri dengan sendirinya. Dok, jadi lalu untuk apa produknya eh, transdermal? Untuk apa produknya OneMore? Untuk mempercepat sel kanker mati. Untuk mempercepat sel kanker menjalankan bunuh dirinya. Jadi yang satu tidak dikasih makan, yang kedua, berilah nutrisi sel kita yang sehat untuk berani melawan sel kanker. Berilah nutrisi badan kita yang mempunyai manfaat sebagai anti kanker juga, anti tumor, anti kista. Itu ada di produk One More International. Ayo kita pertimbangkan seperti ini. Ayo kita berdiskusi seperti ini. Contoh sekarang. Ini sederhana saja. Ada satu literatur mengenai banana, mengenai pisang. Dan pisang ditempatkan sebagai preventif, ingat ya, preventif dan terapeutik. Berarti sama nih konteksnya dengan yang transdermal. Saya ingin menempatkan siapa yang tidak ingin kena kanker, manfaatkan transdermal. Barang siapa yang ingin membantu orang lain sembuh dari kanker, manfaatkan transdermal, manfaatkan one more. Sama nggak kalimatnya dengan banana? Sama, Pak. Pisang mempunyai tugas preventif dan terapeutik. Ini satu contoh aja. Nah, sekarang ternyata berbagai jenis pisang mempunyai bukti sebagai preventif dan anti kanker. Yang mana dok kanker yang mana? Ternyata melawan kanker payudara. Ternyata melawan kanker serviks. Ternyata melawan kanker usus besar. Angkanya tinggi semua. Melawan kanker osofagus, kerongkongan. Melawan kanker liver, kanker mulut, kanker prostat, kanker kulit. Ini baru bicara banana. Terus apa hubungannya dok? Ternyata banana, ternyata buah-buahan adalah makanan yang tidak disukai oleh sel kanker. Sayuran adalah makanan yang tidak disukai oleh sel kanker. Ayo kita tarik kesimpulan. Transdermal, One More International, seluruh rangkaian produknya adalah nutrisi yang tidak disukai oleh sel kanker. Ibu Dewi, ini sebelum masuk produk, ini Ya, Dok. kita harus Gimana? manfaatkan teman-teman ya. Ini juga sama ini yang terakhir mungkin sebelum kita masuk di produk. Ternyata jelas, ini literatur yang berbeda dari Malaysia, banana, pisang mempunyai efek antioksidan dan anti kanker. Ini nggak bisa debat. Ini satu literatur yang sudah dipublish internasional. Academic Journal of Cancer Research. Meskipun 2015, saya tidak peduli dengan tahunnya berapa, tapi ini adalah pembelajaran buat kita. Berbagai buah, termasuk buah duren, adalah nutrisi yang mampu membuat sel kanker bunuh diri karena tidak disukai oleh sel kanker. Kalimatnya ini harus disimak oleh 300 orang.
malam hari ini. Saya serahkan kepada Bu Dewi, apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai kanker? Ayo kita buat dulu beberapa menit untuk pertanyaan supaya kita lebih mengarah ke kankernya sebelum kita ke produk. Silakan Bu Dewi, saya kembalikan dulu ke Bu Dewi. Terima kasih. Baik, Dok. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada yang sesuai dengan tema, tapi ada juga yang enggak. Atau saya bacakan langsung dari atas ya, Dok ya? Urut gitu ya. Boleh Eh, lebih ke arah yang dulu ya. Istimewakan yang kanker dulu. Jangan tadi karena saya melihat juga ada yang bertanya mengenai penyakit yang lain mungkin akan lebih mengena di kanker dulu. Silakan. Jadi bisa ikut. oh, baik, Dok. Ya, ini ada dari Pak Suhada ya. Ini kakinya itu di bawah lutut, kaki kanan ada benjolan seperti telur di pergelangan di belakang lutut. Ada benjolannya, tapi dipencet nggak sakit. Nah, ini kira-kira Mhm. apa ini, Dok? Apa namanya, minta Baik. solusinya. Apakah itu termasuk kanker atau Pakai tidak? produk apa? Iya, Ya, iya, iya. Baik, Pak Suhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada benjolan, setiap ada tumor, saya ingin mengingatkan kepada semua. Setiap ada benjolan, setiap ada tumor, itu berarti sesuatu yang tidak benar dalam tubuh kita. Itu adalah patologis. Kenapa kita tidak tahu itu jinak atau ganas? Karena tidak diperiksa. Sekali lagi, kenapa kita tidak tahu? Karena kita tidak diperiksa. Tapi itu adalah benda, organ yang seharusnya tidak ada di sana. Bisa diterima ya? Bapak Ibu teman-teman sekalian harus memahami yang sama. Setiap ada benjolan di permukaan tubuh kita, dimanapun, itu adalah tumor. Bagaimana taunya jinak dan ganas, bagaimana itu tumor jinak dan kanker, harus melalui pemeriksaan. Biopsi, patologi anatomi, dan lain sebagainya, itu pemeriksaan. Tapi saya mengingatkan sekali lagi, jangan bicara pemeriksaannya saja, tapi pola pikir kita sama. Apa artinya? Kalau sudah ada benjolan, Pak Suhada, berarti itu adalah catatan penting. Catatan penting bahwa aktivitas enzim sel hati kita tinggi. Bahwa pembentukan foki yang akan merusak DNA dalam tubuh kita itu tinggi aktivitasnya. Maka terbentuklah benjolan, terbentuklah tumor. Jadi apa dok yang melakukan? Pertanyaannya bukan di produk. Sekali lagi, pertanyaannya bukan langsung ke produknya, tapi pertanyaannya adalah, karena kita lagi mendiskusikan yang sama, jangan kasih makan lagi tumor itu. Dan jangan, loh, dok kan ini cuman tumor jinak, bukan tumor ganas, bukan kanker. Bapak Ibu teman-teman saya luruskan ya, tumor jinak itu tidak disebut kanker. Tumor ganas, bahasa lainnya adalah kanker. Kutil, benjolan, banyak yang bukan kanker, tapi tumor jinak. Tapi ingat, saya ingetin lagi sekarang. Baik tumor jinak maupun jelas-jelas sudah terdiagnosa adalah tumor ganas atau kanker, sama prosesnya. Tadinya tidak ada. Tadinya tidak boleh ada. Tadinya harus mati. Karena sel tumor itu, sel kanker itu, adalah sel yang DNA-nya sudah selingkuh. DNA-nya sudah tidak berfungsi normal lagi. Kalau DNA yang normal, kalau sel yang normal, makan cuma satu porsi. Sel kanker, sel tumor, dia akan makan berporsi-porsi. Makanya terbentuklah benjolan. Kenapa demikian? Karena pembelahan selnya banyak banget. Itu yang saya katakan ilustrasinya. 36 buah dengan sekian ribu sel tumor, sel kanker. Jadi artinya Pak Suhada, jangan makan lagi makanan yang mengandung protein dari hewan. Supaya sel tumornya bunuh diri. Baru kemudian pertanyaannya, produknya apa? Nanti masuk di produk. Produknya semua produk yang ada. Manfaatkan itu karena nutrisi yang ada di dalamnya mempunyai efek anti benjolan. Mempunyai efek anti kanker. Kita nggak boleh ragu di sana. Nanti kita lihat satu persatu produknya. Atau ada ilustrasi ke sana. Bu Dewi, mudah-mudahan Pak Suhada bisa
menerima jawaban saya. Saya kembalikan kepada Bu Dewi. Paling Ya. tidak satu dua pertanyaan lagi sebelum kita ke produk. Silakan Bu Dewi. Oh, baik dok. Ini saya coba pilih yang betul-betul sesuai dengan tema ya dok ya. Betul. Ya, oke. Oke, Eh, oke. ini kan karena rata-rata ada pertanyaan kenapa kok bisa sampai terjadi kanker gitu dok. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan di awal ya, jadi penyebabnya kanker apa seperti itu. Mungkin pertanyaan tadi sudah terwakili Awalnya dari oleh mana kan? penjelasan dari dokter Oke. ya, kan. Atau mungkin ini dok, ini ada dari bapak atau ibu Limo ini. Dok, kalau ada benjolan yang dicurigai ganas, apakah ada opsi treatment yang disarankan sebelum harus ambil keputusan biopsi dan operasi? Terima kasih, dok. Ini dari bapak atau ibu Limoy, Bandung. Oke, dari Bandung. Sebentar saya supaya tidak salah. Saya cek, saya cek, saya cek. Agak turun ke bawah, dok, karena saya Masih ke bawah cari ya, yang masih ke bawah. Lubuk Linggau, bukan. Lampung. Bahasa bentar, bentar. Saya melihat pertanyaan ini luar biasa. iya, ini Sungguh antusiasmenya luar dari biasa. peserta malam ini sangat luar biasa ini. Ini senang banget. Saya lihatnya luar biasa Ya, ini. jadi Bangga banget. Oke. temanya memang Dok, ternyata kalau ada bagus. benjolan yang dicurigai ganas, apakah ada opsi Ya, treatment yang disarankan sebelum hasil? Mungkin Bapak Ibu dari Bandung nih. Limoy, Bapak atau Ibu. Kita kita sikapi saja. Begini maksudnya, ya. Balik lagi ke yang tadi kasus Pak Suhada. Jangan menganggap enteng tumor jinak. Kutil ya. Teman-teman pernah tahu kalau kutil kan? Atau nggak usah kutil lah, kapalan. Ingat ya, kapalan di permukaan telapak tangan kita atau di kaki kita ada kapalan. Itu berarti sesuatu yang patologis. Meskipun bukan kanker, tapi dia benjol, tapi dia lebih tinggi daripada permukaan lain. Nah, sekarang betul-betul benjolan nih buat Pak Suada dan Pak Limoy atau Ibu Limoy di Bandung. Ya, jangan berpikir itu jinak atau ganas, tapi kemudian tidak melakukan serangkaian aktivitas. Kita tidak perlu periksa untuk sekarang. Kenapa ingat ya, angka kanker itu tidak akan pernah turun. Jadi jangan 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 melambat-lambatkan diri, lebih baik action dari sekarang. Maksudnya langsung manfaatkan produk yang ada. Pak Swada, Bu Limoy atau Pak Limoy, manfaatkan produk yang ada, nggak usah bicara apa-apa. Kemudian hindari makanan berbasis hewan, proteinnya. Karena protein hewani inilah yang memberikan makanan kepada sel kanker. Sementara kalau proteinnya diambil dari buah, proteinnya diambil dari kacang-kacangan, bukan dari hewan, itu tidak disukai oleh sel kanker, tidak disukai oleh benjolan, tidak disukai oleh tumor. Artinya kita tinggal nunggu waktu nih sekarang. Bapak Ibu teman-teman yang sederhana, tinggal nunggu waktu. Nunggu waktu sel kanker itu atau sel tumor itu bunuh diri dan dipercepat dengan produk dari Transdermal One More International. Gampang. Mau hitungannya berapa hari? Ayo silahkan. Sampai betul-betul tidak ada. Benjolan itu harus tidak ada. Kalau benjolannya masih ada, berarti tidak kita belum sukses. Manfaatkan Transdermal. Dok, tempatnya di mana? Nggak usah selalu di benjolannya, nggak perlu. Di sekitar benjolan, di tempat lain pun di tubuh kita yang selama itu adalah kulit, bukan kulit berambut ya, nanti susah. Selama itu kulit dan bisa dimanfaatkan transdermal, maka dia akan memberikan efek anti benjolan, anti kanker. Bisa diterima ya. Dok, saya ada kista ovarium. Disuruh operasi agar tidak mengarah ke kanker. Nah, ini saya nyambung. Bu Dewi izin karena langsung di depan kamera saya nih. Izin ya. Ini iya, Bu Mulyati silakan langsung dok. bertanya, dok saya ada kista ovarium disuruh operasi agar tidak mengarah ke kanker. Ini hal yang sama, kista, kutil, benjolan yang belum diperiksa, ataupun kalau sudah diperiksa itu adalah sel jinak, bukan kanker, itu akan mengarah ke kanker nantinya. Tolong catatan penting.
seluruhnya akan mengarah ke kanker. Kenapa demikian? Karena makanannya tidak di stop. Karena masih mengistimewakan protein berasal dari hewan. Jadi, apa yang mesti dilakukan sama Ibu Muriati? Ini hal yang sama. Apa yang mesti dilakukan? Adalah hal yang sama. Hindari semua. Kita tidak bisa bicara yang berbeda. Meskipun adalah kista, tapi segera selesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama. Manfaatkan produk Farmer Internasional, jangan kasih makan sel kistanya. Makanya buah, makannya banana, makannya apel, makannya apapun yang disukai oleh yang terkena kista, terkena benjolan, terkena tumor. Ini catatan penting buat kita semua. Bu Dewi, masih ada atau saya bisa langsung ke materi Ini produknya? Silakan. saya baca ada satu pertanyaan yang cukup bagus ini dok. Kalau satu dulu gitu dok, gimana sebelum masuk ke produk? Boleh, boleh. Satu Satu pertanyaan lagi pertanyaan ya. sebelum masuk di produk. Silakan. Ya, ini dari Ibu Waena atau Wena Indramayu. Kanker stadium Mhm. 3 sudah pakai 3 paket One More. Sudah mengecil, hanya saja muncul seperti benjolan bola-bola kecil keras. Apakah itu tumor masih ada, dok? Dan muncul yang baru lagi, padahal sudah 6 kali kemo. Lengan tangan masih bengkak. Solusinya gimana, dokter? Ada tumbuh benjolan-benjolan kecil di sekitar payudara dan area bawah ketiak. Oke, oke, oke. Tolong jadi perhatian ini kebetulan ini hal yang sama nih. Kanker stadium 3 Ibu Waena, terus kemudian di bawah ada satu lagi saya gabungkan lagi. Mohon maaf, saya izin Ibu Ya, Dewi, saya izin ya, sih juga dok. hal yang sama dari Lubuk Linggau. Izin dokter mau Oke. bertanya dari Lubuk Linggau, ada ibu-ibu usia 66 tahun Oh terkena iya, kanker serviks stadium 3. oh iya. Kata dokter Hampir tidak sama, bisa dok. dioperasi kankernya karena sudah jadi borok di kemaluannya dan bagian sebelah jadi kemo saja sudah tidak mempan. Mohon solusinya dokter. Nah, jadi saya ingin mengingatkan ke kasus ini dua kasus yang istimewa dengan kanker yang serius, apalagi stadium 3. Mohon jadi catatan penting buat kita semua. Sekali lagi ini adalah catatan penting buat kita semua. Meskipun sudah di kemo, ya, meskipun sudah di kemo, meskipun sudah dioperasi, meskipun sudah di radiasi, kalau sel kankernya masih dikasih makan, jangan harap sembuh. Kalau sel kankernya masih dikasih makanan, ini Bu Dewi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian nih, ada kasus yang sama. Iya, dok. Adik ipar saya terkena kanker prostat, ya. Kemo sudah berjalan eh, tahap pertama 12 kali sudah berjalan, tapi ternyata tidak sembuh. Setelah tahap pertama kemo, jalani radiasi. Radiasi adalah terapi sinar. Diradiasi, tahapan radiasi selesai, tapi tetap prostat tidak sembuh. Menjalankan kedua tahapan kemo, dijalankan. Kemudian mengarah lagi ke radiasi. Sebelum radiasi selesai, orang orang adik ipar saya sudah meninggal. Apa pembelajaran apa yang saya dapat dari sana? Nggak ada jaminan sama sekali. Kenapa? Sekarang pertanyaannya kenapa? Setiap orang yang sudah di kemo, setiap orang yang sudah di kemo, selesai nih kemo nih, pertanyaannya, dok, boleh nggak saya makan sate marangi? Oh boleh, boleh, nggak apa-apa, silakan. Bebas, makanan bebas. Setelah di kemo. Artinya apa? Sudah dilemahkan dengan kemo, tapi sel kankernya dikasih makanan lezat lagi. Maka apa yang terjadi? Mati, bukan sembuh. Nah, saya ingin stadium 3 nih, stadium akhir, nah, stadium 3 bentar lagi stadium 4 kemudian udah. Dan ketika berbicara stadium, ketika bicara sel kanker, itu sudah nyebar, sudah metastasis kemana-mana. Tolong catat nih,
Yang hadir malam ini ada 306 orang. Ketika sudah bicara kanker, itu pasti akan melakukan ekspansi metastasis kemana-mana. Jangan harap, ini udah di kemo terus kemudian di PET scan, diperiksa lagi. Oh, bersih kankernya. No, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun akan muncul di tulang. Akan muncul di tempat lain, jangan salah. Makanya apa yang terjadi dengan tangannya setelah dioperasi? Karena sudah menyebar ke kelenjar limfe. Itu yang ada di tangan semua terkena. Sampai kaku, sampai bengkak dan lain sebagainya. Itu karena metastasis. Ketika diserang dengan kemo, ketika diserang dengan pisau operasi, sel kanker akan teriak. Sel kanker akan marah dan memberikan perlawanan. Maka benjolan di mana-mana akan muncul. Tolong catat, karena sel kanker bukan sel orang lain. Sel kanker bukan dari dunia luar. Sel kanker adalah sel diri kita sendiri yang pinter. Tidak mungkin bodoh. Dia sudah tahu cara bersembunyi, dia sudah tahu cara makan, dia tahu caranya berlindung, dia tahu caranya menghindar dari kemo. Itu adalah sel kanker. Jadi sekali lagi ini adalah pembelajaran buat kita, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kunci terbaik untuk sel tumor, sel kista, sel kanker adalah jangan ngasih makan. Boleh saya hubungkan dengan puasa? Seluruh agama ya menyarankan kita puasa. Nggak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan tidak berpuasa. Diajarkan untuk berpuasa. Apa artinya berpuasa? Tidak makan. Pertanyaannya, dengan berpuasa berarti kanker tidak dapat makanan. Dengan berpuasa berarti kita tidak memberi makan terhadap sel kanker. Dengan berpuasa membuat sel kanker frustasi dan bunuh diri. Oke, sekarang saya ganti puasanya. Boleh nggak kalimatnya saya tambahkan? Puasa tidak makan hewan. Ada kasus datang lagi ke saya di meja kerja saya di Sanbe di Bandung. Dok, saya kena kanker prostat. Komplikasinya sekarang usus besar saya juga bagian bawah terkena juga. Saya tidak bisa buang air besar sekarang. Di perutnya isinya semuanya kotoran, isinya semuanya gas. Sekalinya keluar diare. Berarti fesesnya nggak normal karena kanker. Saya minta kepada si bab namanya Teddy. Pak Teddy, Pak Teddy mau nggak berpuasa? Jawaban Pak Teddy, dok, saya rajin puasa dok. Saya Senin Kemis saya puasa. Apalagi bulan Ramadan, saya puasa. Saya balikin lagi sekarang. Puasanya gimana, Pak? Iya, saya sahur, saya buka puasa. Bukan. Yang saya minta adalah puasa tidak makan hewan. Loh, hewan kan diciptakan sama Tuhan. Hewan diciptakan sama Allah untuk dimakan, dok. Kenapa tidak boleh? Nah, ini catatan penting. Puasa tidak makan ikan. Ikan kan diciptakan untuk dimakan, dok. Saya setuju. Yang diciptakan apa? Ikan. Ingat ya, yang diciptakan sama Tuhan adalah ikan, bukan pepes ikan. Bukan goreng ikan, bukan ikan bakar. Yang kita makan bukan ikan. Ini ilustrasi loh. Ini satu pemahaman yang perlu diskusi dalam. Yang diciptakan sama Tuhan adalah buah apel, bukan rendang apel, bukan gulai apel, bukan. Apa maksudnya? Apel tinggal dimakan, tidak disukai oleh sel kanker. Beda. Nah, akhirnya debat panjang dengan Pak Teddy dan Pak Teddy mau menjalankan puasa. Dia bukan cuma puasa tidak makan hewan, tapi dia benar-benar puasa sahur dan buka puasa. Hanya dalam 1 minggu dia puasa melakukan itu. Puasa tidak makan hewan dan puasa dari sahur sampai buka puasa. Apa yang terjadi dalam 1 minggu itu? Dan kebetulan Pak Teddy adalah karyawan pos dan giro di Bandung. Ini orang Bandung, siapa nih orang Bandung? Ada tadi saya catatan ada orang-orang Bandung.
Pos dan Giro Bandung. Ketika diperiksa lagi ke dokter di Pos dan Gironya, dokternya yang bingung. Ini diapain? Enggak, dok. Saya diminta sama dokter hanya untuk puasa, tidak makan hewan. Hasilnya, scan-nya, jangan bicara kankernya dulu lah, prostat maupun kanker usus besarnya. Gambaran gasnya aja di dalam perutnya itu kosong banget, bersih banget karena dia puasa. Kalau bersih berarti makanan untuk sel kanker juga nggak ada. Bisa dibayangkan kalau kemudian ditransdermalkan semuanya, dapat cepatnya penyelesaian itu. Tadi saya bicara 1 minggu puasa, sekarang kita punya transdermal, punya one more. Manfaatkan, aplikasikan di seluruh badan kita. Waduh, setiap hari dilakukan. Subhanallah, puji Tuhan. Gampang banget menyelesaikan sel kanker. Nah, mudah-mudahan ini menjawab dua pertanyaan tadi, meskipun sudah stadium 3. Lakukan yang sama. Manfaatkan produk, tidak makan hewan lagi, olahraga dikencengin, ya, pola pikir dibagus, bisa sembuh, bisa sembuh, bisa sembuh, bersandar kepada Yang Maha Besar, minta doa, doa, zikir, zikir, apapun yang bisa kita lakukan, semua agama punya cara, minta bantuan untuk didoakan bareng-bareng, itu hal yang akan positif. Mudah-mudahan ini jadi pembekalan buat kita semuanya. Saya minta izin lagi kepada Bu Dewi. Bu Dewi, boleh saya Ya, melanjutkan sekarang? boleh, silakan dok. Ya, Oke, baik. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya izin lagi sekarang bagaimana dengan produk, sisi produknya. Mudah-mudahan teman-teman setuju. Ingat, ketika kita memberikan Tasdema, One More International, berarti kita bicaranya lagi adalah seluruh mohon maaf, kalau tidak ada. Bentar. Nah, seluruh produk yang ada, ternyata saya kembalikan lagi, seluruh rangkaian ini dibutuhkan karena nutrisi. Bukan, jangan bicara anti kanker. Begitu dengan Ladies Night dan Gentleman Night adalah nutrisi, tapi mempunyai manfaat sebagai atau mempunyai manfaat untuk melawan kanker. Jadi tugas pertama kita jangan kasih makan sel kanker. Itu tugas utama dan pertama yang mudah. Yang kedua, berikan nutrisi dari One More International dengan teknologi nano, yaitu melalui transdermal. Saya ingatkan, transdermal istimewa karena nutrisinya, manfaat anti kankernya 100% tidak seperti diberikan melalui mulut. Dapat biokualitas 100%. Bukan 300 tapi diterima 84, bukan. Yang dimasukkan 100, yang diterimanya juga 100. Atau kalaupun keluar, kalaupun tidak masuk mungkin kecil sekali. Karena transdermal. Kalau kita lihat dari ilustrasi yang sering dilihat sama Bapak Ibu sekalian, suntikan ada intravenous, ada suntikan di bawah lapisan kulit, ada IM atau langsung menyentuh ke otot, dan transdermal. Ini akan 100% atau intraokuler, masuk ke dalam mata. Bukan tetes mata ya, tapi masuk ke dalam mata. Ini juga sama, adalah memanfaatkan ke sana. Bisa dibayangkan sekarang kalau kita memanfaatkan teknologi transdermal berarti 100% didapatkan nutrisinya, ya, karena transdermalnya. Nah, lalu bagaimana dengan produk, dok? Produk seperti apa? Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada nggak sih nutrisi yang ada di dalam slim apa namanya, slim style, yang berperan sebagai membantu penyembuhan, mempercepat penyembuhan kanker. Kita lihat bagaimana dengan guarana, Paulina cupana. Ternyata diberikan pada pasien kanker. Ini literatur efektif secara terapi, ya, yang berhubungan dengan orang kanker dan menjalani kemo. Ketika dia menjalani kemo berarti lemahnya, fatiknya itu tinggi sekali. Maka ketika dibarengi dengan stem cell yang mengandung guarana, fatiknya ini akan mengalami penurunan.
Judulnya adalah Chemotherapy Related Fatigue. Kelelahan yang disebabkan oleh karena pemberian kemo. Barengilah dengan stem cell yang mengandung guarana. Untuk apa? Kenapa dok? Pasien kanker payudara. Literatur yang berbeda ya sama. Improve fatigue in breast cancer yang sedang menjalani kemoterapi. Dan dampaknya betul-betul akan sangat negatif. Rasa lelah pada pasien kanker yang dikemoterapi itu membuat frustasi. Kualitas hidupnya tidak bahagia sekali, galau sekali, selalu disertai dengan kecemasan. Berikan Slimsa. Guarana pada pasien kanker. Ini breast cancer 137 pasien kanker ya, dan 85%-nya adalah kanker payudara. Guarana efektif, murah, dan tidak memberikan efek racun, tapi memberikan terapi pada kelelahan yang disebabkan oleh kemoterapi. Dok, bagaimana dengan Garcinia Cambogia? Ternyata hal yang sama kita dapat Garcinol. Oh, ternyata Garcinol adalah anti kanker. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya selalu mengingatkan nutrisi. Nutrisinya ternyata Garcinol. Ternyata mempunyai manfaat anti kanker. Jadi ketika pasien itu sudah dipuasakan, tidak makan makanannya, kemudian dikasih dengan slim cell yang ada karsinolnya, maka menunjukkan kekuatan atau potensi yang ada di dalamnya untuk berbagai kanker. Karsinol efektif terhadap kanker payudara, efektif terhadap kanker kolon, efektif terhadap kanker pankreas, bahkan leukemia. Ayo kita pertimbangkan baik-baik. Demikian juga dengan, oh maaf, Garcinia lagi. Ini bukan cuma antisakit, antioksidan, tapi di sini ada anti tumor, berarti anti kisah. Di sini ada antifungal, anti tumor, anti kanker. Nggak boleh ragu lagi. Stem cell. Balik lagi sekarang, Garcinia cambogia, sitotoksik. Sitotoxicity itu adalah anti kanker, antioksidan dan anti kanker di sini jelas. Pada kanker ginjal, renal carcinoma cancer. Garcinia cambogia lagi. Nah, karena saya tadi menyinggung mengenai berat badan, maka slim style ideal pada orang yang tidak ingin kena kanker. Bukan ingin menurunkan berat badan saja, tapi ideal untuk bisa menekan berat badan sehingga risiko kanker diturunkan dengan cara turun berat badan. Garcinia Kamboja ternyata betul-betul menekan nafsu makan. Bagaimana dengan jahe? Jahe protektif, jelas. Ini kita tidak cara hindari. Saya pindah, mohon maaf, supaya lebih jelas. Saya kembalikan ke yang pertama, Jin. Oke, protektif dan terapeutik dalam melawan kanker. Jadi yang di satu pihak, tadi saya sudah ingatkan, barang siapa yang tidak ingin kena kanker, manfaatkan produk. Ini masih bicara slim style yang mengandung jahe. Baik untuk protektif, mencegah kanker, maupun untuk terapeutik dalam melawan kanker. Ini jelas banget literaturnya dipublikasikan internasional. Hal yang sama, protektif dan terapeutik. Literatur yang berbeda. Kuat loh. Balik lagi sekarang, ginger, gingerol, berarti di dalam jahe. Juga sama, efektif, terapeutik sebagai anti kanker pada kanker serviks. Dan ini betul-betul natural. Ada di dalam stem cell. Bagaimana dengan teh? Bagaimana dengan Camellia sinensis? Wow. Ini disingkatnya adalah GTC. Green Tea Catensi. Lihat, kita ngelihat ini zat yang ada di dalamnya. Perjelas, ujung-ujungnya adalah kematian dari sel. Karena sekian hebatnya, sekian kandungan yang ada di dalam teh, green tea, polifenolnya, dan seterusnya untuk bisa membunuh sel kanker. Ada di dalam stem cell.
GTC lagi atau GTP, GTP adalah green tea polifenolnya. Jadi semuanya akan membunuh sel kanker dengan berbagai cara, dengan berbagai penjuru, dengan berbagai jurus dari green tea. Ini satu buku lagi yang menarik, green tea, kanker kulit, kanker liver, kanker paru-paru, kanker berbagai organ, kanker saluran pencernaan, kanker pankreas, breast cancer, prostat, ovari, bladder, ini dibahas satu persatu Bapak Ibu teman-teman sekalian. Khusus membahas mengenai green tea. Ternyata green tea dahsyat sekali yang ada di dalam stereotip untuk mencegah sekaligus untuk mengobati ketika kita bertemu dengan saudara yang kita terkena kanker. Ini yang sama Bapak Ibu teman-teman, saya geser supaya tidak salah. Teh lagi. Berbagai studi membuktikan bahwa kanker dekamyelin itu jelas. Jadi bukan barang yang harus didebatkan lagi, bukan sesuatu yang harus didebatkan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena kandungannya, polifenolnya dan seterusnya. Bagaimana dengan spirulina? Lihat Bapak Ibu teman-teman sekalian, di kalimatnya bagus banget ini. Wonderful atau wonder nutraceutical melawan cancer. Itulah spirulina. Saya nggak ragu lagi, dan itu ada di dalam Slim Star. Spirulina anti cancer dan imunomodulator pada breast cancer. Nah, dok, saya punya PNG. Lihat lagi sekarang, nggak usah susah-susah. Bagaimana dengan ginseng? Ternyata sama, Korean ginseng pada breast cancer. Anti kanker dari panas ginseng. Ini literatur semua yang bertujuan melawan kanker, melawan kanker, melawan kanker. Nggak ada debat lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Korean red ginseng ternyata ini bukan kanker, bukan kanker, bukan kanker, bukan kanker. Itu boleh masuk mengobati di sexual dysfunction, tapi dia ternyata oh jelas ada prevent cancer dari sekian rangkaian literatur. Kemudian red ginseng lagi chemo preventive effect pada kanker pada kanker liver. Multi direction dari saponin. Ternyata saponin juga memberikan hal yang sama. Akan berperan pada kemoterapi dan kemoprotektif. Dahsyat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini adalah satu penelitian lagi didesain khusus untuk melihat bagaimana saponin berperan pada kanker. Hal yang sama saya tidak ingin bahas karena terlalu kecil. Lalu bagaimana dengan melatonin plus? Kita lihat melatonin. Kita tahu melatonin dan manusia. Bagaimana mekanisme kerjanya? Hafal, melatonin akan berperan semua penyakit termasuk kanker. Ini hal yang sama, bukan cuma tidur, bukan cuma sekadar ritme, bukan cuma seksual, tapi kanker. Sekali lagi, melatonin berperan dalam melawan kanker. Melatonin cancer treatment. Melatonin terbukti bisa melawan berbagai tipe kanker, baik secara in vitro maupun in vivo dalam percobaan. Melatonin, kandungannya yang mengandung melatonin sekian dari sekian banyak, itu mempunyai efek anti kanker dari berbagai sumber. Ya, melatonin bukan melawan kanker dari seluruh penjuru. Ini hal yang sama di seluruh penjuru untuk menghindarkan terjadinya kanker, untuk melawan kanker. Jangan pernah tidak menempelkan, mengaplikasikan melatonin. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman tidak ingin kena kanker, melatonin. Dok, Omivia gimana? Sama. Semuanya adalah nutrisi yang tidak disukai oleh sel tumor, kista, kanker. Saya tidak ingin bahas. Waktunya tidak cukup. Sekarang udah jam 21.06. 307 peserta, bayangkan. Ya, bagaimana dengan vitamin? Sel kanker tidak suka dengan vitamin. Sekali lagi, meskipun dia tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sehat. Berikan B12 plusnya ini untuk sel yang sehat, agar dia berani melawan sel kanker. Berikan dekamin juga yang sama. Berikan kolagen, berikan semua untuk hebatnya sel sehat kita melawan kanker. Bu Dewi, saya kembalikan kepada Bu Dewi karena kebablasan waktunya luar biasa, tapi ini sudah menarik buat kita semua. Saya stop share-nya, saya kembalikan kepada Baik, Dok.
Bu Dewi. Ya, baik. Silakan. Menarik sekali nih penjelasan dari dokter, sangat gamblang, sangat jelas. Dan tadi tembus sampai di angka 310 peserta, Dok. Beberapa yang keluar Yes. mungkin karena terkendala sinyal juga kali ya. Nah, ini Iya, pun juga biasanya pertanyaannya sinyal. semakin menarik nih, Dok. Ya, pertanyaannya semakin mengerucut ya. Jadi Mhm, sesuai dengan tema. Ini saya bacakan dulu yang dari Bu Andi Fitriana dari Sorong. Kami oke. sementara mendampingi klien dengan keluhan CA rektum. Buang air sudah mengandung lendir yang bercampur darah dan kadang hanya darah yang memancar dari dubur. Saat mengaplikasikan Oke. produk PNG malah timbul rasa gatal di bagian yang Mhm, ditempelkan. Apakah ada mhm. saran dan cara menyiasatinya, Dok? Terima kasih. Oke. Bagus ini, Dok, pertanyaannya. Bab dari Ibu Andi Fitriani dari Sorong. Ya, ya, Kita kita semua, Bu Dewi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, berterima kasihlah kepada yang bertanya. Karena ini adalah kasus nyata dan ya, harus kita betul. doakan untuk segera sembuh. Setuju ya, Bu Dewi ya? Harus Setuju, kita ya, doakan setuju. untuk segera sembuh. Ini pertanyaannya bagus ini. Bisa dibayangkan sekarang, ada kanker rektum atau kanker usus besar di bagian bawah. Sudah tinggal di ujung nih, tinggal di anus. Rektum itu bagian paling akhir sebelum lubang anus. Dan rata-rata kanker pencernaan usus besar adalah di bagian terakhir, di sigmoid atau di rektum. Ujungnya. Kenapa saya bicara selalu lagi, ujung lagi? Karena pada akhirnya sudah tidak pakai lagi anus. Kalau dioperasi, berarti sudah tidak dipakai lagi karena langsung berhubungan keluar. Langsung pakai kolonnya, pakai usus besarnya dan dikeluarkan melalui perut kita. Dipasang bag, dipasang kantong. Sedih, Pak. Pertanyaannya, setelah dioperasi, kanker rektumnya, kanker usus besar bagian bawahnya, apakah sembuh? No. Kankernya nyebar kemana-mana. Ini catatan penting. Mengandung lendir yang bercampur darah dan kadang hanya darah yang memancar dari dubur. Kenapa? Karena udah dirusak semua oleh sel kanker. Bisa dibayangkan sekarang posisi dubur kita kayak apa? Sempit ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, nggak ada tempat sama sekali. Maka dihajar semuanya oleh sel kanker. Artinya, gampang sekali dia untuk melakukan metastasis. Gampang sekali untuk nyebar kemana-mana. Karena tempat di situ sempit. Udah mampet lagi. Makanan pun nggak bisa masuk. Makanan yang baru dimakan nggak bakal masuk sampai ke ujung sana. Karena sudah tertutup. Jadi yang ada apa? Mampet, tidak bisa buang air besar. Yang keluar adalah darah. Nah, sekarang permasalahan baru atau permasalahan yang dihadapi adalah penempelan PNG dan gatal. Sekarang pertanyaannya kembali lagi ke Bu Andi atau siapa saja yang sakit di sana di Sorong, mau kanker atau mau gatal? Bisa diterima ya? Bisa diterima ya? Mau menerima kankernya atau mau menerima gatal? Nah, ini Ini pilihan yang sulit, Dok. tantangan, iya Pilihan kan yang Bu sulit. Dewi ini tantangan. Ya, Iya, saya betul. tidak ingin saya tidak ingin menggeser ke solusinya dulu, tapi ini tantangan. Pilihan kita sulit, kalau ditempelkan gatal. Kalau tidak ditempelkan, kita tidak melawan kanker. Dan ini baru bicara VNG. Belum produk lain, belum stem cell-nya, belum omevia-nya, belum melatoninnya, belum, saya nggak tahu ini yang sakit ini laki-laki atau perempuan, kalau ibu misalkan, belum ladies night-nya. Dan saya berpikir tidak akan gatal. Gatal di PNG mungkin, tapi di produk lain belum tentu. Dok, gimana cara solusinya? Nah, baru sekarang saya bicara solusi. Carilah tempat lain, pindahkan satu. Dan jangan ukuran besar dulu. Mohon maaf, hari ini saya tidak bawa PNG. Jangan ukuran besar karena PNG besar. Kita sama-sama tahu. Kenapa melatonin ukurannya kecil? Kenapa dekamin ukurannya kecil? Karena sudah di setup sedemikian rupa. Itu sudah cukup dengan ukuran itu. Jadi kalau kita ngelihat ada PNG besar, ya dipotong dulu perkecil. Supaya apa? Resiko perlawanan ya, atau reaksi kulit terhadap PNG-nya
itu berkurang. Pindahkan di tempat lain. Tapi jangan berhenti. Karena kalau berhenti berarti tidak melawan kanker. Dan jangan mengandalkan satu, PNG. Tapi gunakan produk lain. Lawan dengan nutrisi lain juga. Satu. Dan ingat, Bapak, Ibu, Ibu Andi Fitriana, harus betul-betul tidak makan hewan. Ingat ya, sekali lagi saya ulangi lagi selalu. Jangan makan hewan lagi. Tidak telur, tidak ikan, tidak seafood, tidak ayam, tidak daging merah, tidak daging putih, semua coret. Tidak ikan asin, tidak terasi, tidak ebi, tidak susu, susu sapi, coret. Karena proteinnya adalah yang dinikmati, yang disukai oleh sel kanker. Maka sulit untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini yang harus kita siasati, Bu Andi Fitriani. Mudah-mudahan menjawab ke arah sana. Silakan, Ibu Dewi, saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Mudah-mudahan Bu Andi bisa menerima penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok. Semoga Bu Andi bisa ini ya, bisa dipahami oleh Bu Andi. Yes. Ini ada pertanyaan dari Bu Suci Wulandari dari Tangerang. Dok, saya sedang menjalani radiasi karena CA cervix. Sudah dioperasi Mhm. pengangkatan rahim. Apakah setelah radiasi kanker akan hilang, Dok? Baik, saya jawab langsung Bu Dewi ya. Ya, silakan, Dok. Tadi saya sudah bicarakan mengenai adik ipar saya dengan kanker prostat. Sudah di kemo, sudah diradiasi, hasilnya mati. Mohon maaf sekali lagi, meskipun saudara saya sendiri, tapi itu berhadapan. Saya berhadapan dengan rumah sakit RSCM, saya berhadapan dengan dokternya, dan saya tanyakan. Karena terakhir tindakannya, dia akan mengejar rumah sakit, akan mengejar metastasi kankernya yang sampai ke otak. Jadi akan diberikan suntikan di punggungnya, suntikan untuk anti kanker di punggungnya, untuk mengejar kanker yang sudah masuk ke otak. Saya bertanya kepada dokternya, dok, prostatnya saja tidak selesai. Dokter mau ngejar-ngejar, kemo, mau ngejar ke metastasis yang ada di otak. Apa hasilnya? Kanker prostatnya aja belum sembuh, sudah 2 tahap kemo. Sekarang Ibu Suci Wulandari radiasi sudah dioperasi. Kemudian, apakah kanker akan hilang? No. Tuh, dok, kok negatif banget sih sampai yakin banget tidak akan hilang kankernya? Kalimat berikutnya saya belum selesaikan. Kalau Ibu Suci masih makan hewan, tidak akan pernah hilang kankernya. Ingat, sel kanker itu ada di dalam tubuh kita, tubuh orang. Bukan dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti, terus gigit tubuh kita, baru kemudian terjadi sesuatu dalam tubuh kita. No, sel kanker ada dalam tubuh kita. Selama Ibu Suci makan makanan yang sama, masih makan lele, masih makan ikan, masih makan daging, masih makan ayam, berarti ngasih makanan ke calon sel kanker berikutnya. Oke, boleh saya persingkat lagi, ada satu cerita sahabat saya, bukan sahabat seumuran ya, tapi lebih senior. Dia seorang apoteker, Bandung, Sanbe Farma, almarhum sekarang, almarhumah, dengan kanker nasofaring. Diselesaikan radiasi dan kemo itu di Mount Elizabeth, Singapura. Oke, seolah-olah bersih, sama dengan Bu Suci nih. Kanker serviksnya sudah diangkat, kemudian sekarang sudah sedang menjalani radiasi, seolah-olah bersih. Pada saat itu ya tidak ada keluhan apa-apa. Tapi ketika ada kesempatan yang bareng dengan saya, dan mohon maaf, waktu itu perjalanan dinasnya adalah ke Korea Selatan, mulai ada keluhan. Dok, kenapa saya nyesek ya? Dok, kenapa dada saya sakit ya? Pulang dari Korea, saya bilang cek lagi kankernya. Ternyata kankernya sudah masuk di paru-paru dan tulang dada. Berarti tulang dan paru-paru. Padahal sudah bersih Singapura. Balik lagi sekarang ke Singapura untuk melakukan yang sama. Hasilnya tidak lama kemudian tidak bisa melanjutkan.
Ini catatan penting buat Ibu Suci. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan hilang, saya akan jawab untuk memotivasi ya, bukan negatif ini. Untuk memotivasi, jangan kasih makan lagi sel kankernya atau calon sel kankernya. Lalu dengan apa? Kita sudah bicara dari tadi. Manfaatkan keseharian kita dengan produk transdermal dari OneMore. Karena nutrisinya tidak disukai oleh sel kanker, karena nutrisinya mempunyai manfaat anti kanker. Berikutnya, sekali lagi, jangan makan lagi makanan yang memberikan aktivitas luar biasa kepada enzim yang ada di dalam hati, sel hatinya Ibu Suci, yaitu stop total makanan berbasis hewan. Mudah-mudahan itu mungkin yang bisa disampaikan untuk Ibu Suci Wulandari dengan kanker serviks. Bu Dewi, saya kembalikan ke Bu Dewi, saya kembalikan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ya, baik dok, terima kasih ya. Semoga Ibu Suci diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Dan Amin, ini amin, ada amin. pertanyaan lagi dari Bu Susi Bogor, dok. Dok, saya Mhm. CA mamai metastase kali ya, metastase ke Metas, KGB metastasis ke leher, kelenjar getah KGB bening leher. leher, KGB leher ya. Mhm, Sudah mastek kemo operasi KGB leher 2 kali. Sekarang mhm, KGB sudah dekat tenggorokan dan menekan pita mhm. suara. Sekarang radiasi Tamoven, Soladex, Tamoven, Binecap ya. Produk apa dari OneMore yang Binecam. dianjurkan, dok? Harusnya komplit ini, Baik. dok ya, produknya. Harusnya komplek dan Iya, mau nggak mau. paketnya paket paling tinggi yang disediakan oleh Paket OneMore. gold ya ini. Jadi baik Ya, Ibu Suci, ya terima kasih banyak ini pertanyaannya. Bapak Ibu teman-teman sekalian ini pembelajaran lagi buat kita. Sekali lagi pembelajaran buat kita ya. Kankernya apa? Payudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Metastasis. Berarti menjalar, menyebar ke apa? Kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening di leher. Sampai sekarang terakhir sudah ke dekat tenggorokan dan menekan pita suara. Sudah dilakukan radioterapi, radiasi. Sudah diberikan obat anti kanker, tamoven dan seterusnya. Artinya apa? Ini perjuangan Ibu Ibu Susi Yulia. Saya minta dengan sangat, ini adalah perjuangan yang berat. Yuk, saya kasih PR lagi seperti yang kita diskusikan sekarang. Jangan makan hewan. Puasalah makan hewan. Kenapa? Karena sayang, perjuangan yang sia-sia ini, yang sudah sedemikian rupa ini akan sia-sia kalau sel kankernya masih dikasih makan. Meskipun, ingat ya, meskipun sudah mastektomi, meskipun payudaranya sudah diangkat, sel kankernya belum. Calon sel kankernya masih ada. Buktinya metastasis. Dan ini metastasisnya pasti udah jarak jauh. Udah kemana-mana. Jadi sekali lagi untuk Ibu Suci, ayo kita, pertanyaannya adalah produk apa yang dianjurkan? Semua produk. Ibu wanita berarti termasuk ladies night. Ibu wanita berarti suka dengan Sorni Collagen Pads. Meskipun bicaranya collagen pads, tapi di sana ingat loh, di sana banyak yang mempunyai nutrisi anti kanker. Sorni Collagen Pads bisa dimanfaatkan sama Ibu Suci, Ladies Night bisa dimanfaatkan oleh Ibu Suci, seluruh rangkaian produk bisa dimanfaatkan. Makanya betul yang tadi disampaikan sama Bu Dewi, paketnya paket tertinggi dan tidak makan hewan sama sekali. Olahraga harus rutin, saya tidak tahu Ibu Suci usianya berapa. Olahraga harus rutin. Paksakan rutin berjemur, bergerah-gerah, mandi keringat. Karena berjemur itu dahsyat untuk melawan kanker. Lagi panas-panasnya, lagi keringat banyaknya. Banyak nih, panas banget, gerah banget. Masuk ke dalam air dingin. Kanker tidak suka dengan tingkah laku kita seperti itu. Panas, dingin. Panas, dingin. Dalam hitungan hari, tidak lama-lama, sel kanker akan mati dengan sendirinya. Oh, sekarang majikan saya luar biasa. Majikan saya udah tahu ngelawan saya. Dia akan bunuh diri. Tempelkan semua produk Manmore. Meskipun hanya ukuran kecil. Nah, ini yang tadi, balik lagi ke yang tadi, yang gatal. Meskipun ukurannya kecil, tapi tempelkan di seluruh badan, di seluruh kulit. Untuk melawan metastasis ini. Tidak makan, positif harus sembuh. Pola pikirnya harus sembuh. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan.
sembuhkan, sembuhkan. Saya masih ingin memberikan yang terbaik. Saya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga, kepada suami, kepada keluarga, kepada anak. Terus seperti itu, bersandar ke yang maha besar, tidak yang lain. Mungkin itu untuk Ibu Suci. Bu Dewi, saya serahkan ke Bu Dewi sebentar. Eh, Baterai saya udah habis. Saya Oh iya, kembalikan Dok. ke baterainya. Ya, Silakan. sambil saya cari lagi yang Siap. pertanyaan yang bagus ya. Ya, untuk Ibu Susi, pokoknya tetap semangat ya Bu Susi ya. Itu tetap semangat dan yakin Harus semangat. pasti ya tidak ada sakit yang tidak ada obatnya. Oke, Yes. ini ada lagi. Ini pertanyaannya kalau suspek TB gimana kita lewat ya? Bentar, Yang saya mana cari itu dulu. di Ada ini tapi bukan bukan terkait dengan tema malam hari ini, Dok. Bentar, saya carikan lagi siap. yang sesuai dengan tema ya, Dok ya. Oke. Karena ini masih banyak sekali yang belum Oh, dibaca. suspek TB. Oke. Iya, iya itu, Dok. Oh, ini ada nih. Oh, ini. eh Dok, dari Bu Sukmawati. Dok, Oke. saya ada pengalaman merawat bapak saya yang terkena kanker usus dan dioperasi dengan menggunakan alat penyambung usus. Lalu kemoterapi tiap bulan selama 11 situs ya, 11 bulan kali ya. Atau 11 situs, Dok. Dan yang Hmm. saya ingin tanyakan, apa penyebab kanker usus tersebut? Siapa namanya, Bu? Saya ulangi. Ibu siapa? Ibu Sukmawati. Sukmawati. Sukmawati yang mana? Sukmawati Tapi, sebentar. Saya naikkan. Sukmawati, oke. ya, Dok, ada pengalaman merawat bapak yang terkena kanker usus, dioperasi dan menggunakan alat penyambung usus, lalu kemoterapi tiap bulan. Oke. Eh, Kanker usus itu diambil yang terbaca oleh scan, diambil, dipotong ususnya. Maksudnya, maksudnya dengan menggunakan alat penyambung usus itu mirip dengan apa ya? Mirip dengan staples. Sekali lagi mirip dengan staples. Kenapa demikian? Dari ujung sini dengan ujung usus ini kayak diklik, lapet lagi. Tapi sudah terpotong. Otomatis sudah terpotong yang notabene terbaca sebagai kanker ususnya. Bisa dipahami ya. Sekarang pertanyaannya, lalu kemoterapi tiap bulan selama satu siklus, 11 siklus. 11 siklus itu adalah 11 kali. Dan yang saya ingin tanyakan, apa penyebab kanker usus? Kita sudah bicara dari tadi, dari awal, penyebabnya adalah bukan semata-mata karsinogenik. Penyebabnya adalah karena aktifnya enzim di dalam sel hati. Orang yang bersangkutan di sini kebetulan Bapak, berarti Bapak. Aktifnya enzim yang ada di dalam sel hati Bapak. Itulah yang menyebabkan kanker. Dok, kenapa aktif? Karena makan. Dok, makanannya apa? Karena protein. Dok, proteinnya apa? Protein hewan. Nggak bakalan ini tidak hewan yang dimakan oleh Bapak. Pasti hewan. Proteinnya banyak. Sukanya hewan. Sukanya daging. Sukanya ikan. Maka kanker. Jadi seluruh penyebab kanker usus besar, kanker prostat, kanker payudara, kanker paru-paru adalah makanan. Bagaimana menyelesaikannya? Stop makan hewan. Stop. Jangan berbicara yang lain lagi. Tidak perlu diskusi lagi. Stop. Jangan kasih makan lagi sel kankernya. Meskipun sudah di kemo, sudah diradiasi, sudah dioperasi, sel kanker tetap ada. Karena apa? Karena masih ngasih makanan. Mungkin itu, Ibu Dewi. Saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu ya, Sukmawati atas pertanyaan yang luar biasa. ya. Dok, ini juga ada pertanyaan yang bagus juga ini, Dok. Tadi ketika Mhm. disampaikan oleh dokter kalau stop makanan yang hewani ya, Dok ya. Nah, ini pertanyaannya Ah, dari Ibu Mulyati, bagaimana dengan susu kambing, Dok? Jadi minum susu kambing bisa atau tidak? Ya, berarti minum susu kambing atau susu sapi mungkin ya. Itu gimana, Dok, ini, Dok? oke, ini yang menarik nih. Yang harus hati-hati adalah susu kambing dengan susu sapi beda. Beda kualitas, beda absorpsinya, beda kandungannya.
Itu tidak bisa didebatkan. Tapi yang sekarang kita hadapi adalah kanker. Kanker suka dengan protein hewan. Susu kambing mengandung protein hewan. Susu sapi adalah hewan. Berarti mengandung protein hewan. Coret. Lalu susunya apa? Kedelai. Lalu susunya apa? Biji almond. Jadi susu kacang, 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 kacang itu adalah susu yang tidak disukai oleh sel kanker. Proteinnya bukan hewan, proteinnya adalah nabati. Bosen dengan susu kedelai, bikin susu dari kacang lain. Bikin yang lain lagi. Bikin yang lain lagi. Tapi tetap susunya dari nabati, bukan dari hewani. Ini catatan penting Bapak Ibu teman. Eh, Sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian, belilah buku Rahasia Sehat Orang Cina. Rahasia Sehat Orang Cina ada di Shopee, Tokped dan lain sebagainya. Silahkan, karena di situ pembelajaran buat kita. Originalnya buku itu adalah The China Study, tulisan Thomas Campbell anaknya dan Colin Campbell. Tulisan istimewa dari ahli protein. Yang tadi grafik penjelasan itu adalah mengambil dari The China Study. Yang di bahasa Indonesia kan saya nggak ngerti kenapa terjemahnya tiba-tiba The China Study judulnya jadi Rahasia Sehat Orang Cina. Hebat. Saya nggak tahu izinnya seperti apa kok sampai nyeleneh beloknya tuh jauh banget gitu loh. Tapi itu buku yang sama. The China Study. Rahasia Sehat Orang Cina. Kenapa sih ada kata Cinanya? Karena awalnya adalah penelitiannya di Cina. Perdana Menteri Cina mengalami kanker prostat. Minta tolong kepada staf Kementerian Kesehatannya, kenapa saya kena kanker prostat, kenapa orang lain tidak? Coba lakukan penelitian mengenai kanker prostat. Tadinya kanker prostat, karena Perdana Menterinya mengalami kanker prostat. Tapi kemudian menyebar, kanker yang lain juga, so ayo kita evaluasi. Setelah dievaluasi semua, penyakit lain pun dievaluasi. Maka terjadilah The China Study. Jadi mapping, seluruhnya mapping di dunia, penyakit apa saja, di Eropa seperti apa, di Asia seperti apa, di daratan Cina seperti apa, itu dilakukan seluruhnya, termasuk kanker. Maka keluarlah buku The China Study yang ditulis 20 tahun. Ini buku yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk bisa mendapatkan penjelasan tadi. Untuk bisa lebih meyakinkan bahwa ternyata buah, sayur, ubi, kacang-kacangan, biji-bijian itu betul-betul dahsyat. Agar mendukung, sekali lagi mendukung perencanaan kita dengan produk One More. Yang notabene nutrisinya sama. Dari buah, dari herba, dari vegan, tidak ada hewani. Dari vegan, sekali lagi saya tekankan, dari vegi, tidak ada hewani. Mudah-mudahan satu hal yang betul-betul menjadi catatan penting buat kita. Silakan, Ibu Dewi. Ya, baik dok. Eh, Ada lagi pertanyaan ini Baik, dari Pak Daruri Kendal, Jawa Tengah. Ini siap. beliau punya kutil di perut. Apa bisa dihilangkan dok? Oke, Baik itu di perut sama. atau mungkin tempat Jadi lain ini ya dok ya. Ah, betul. gimana dok? Ini sama. Hilangkan dengan tidak makan hewan, Hmm. hilangkan dengan tidak makan makanan yang disukai oleh Pak Daruri, dan manfaatkan produk. Satu jenis, dua jenis, tiga jenis, empat jenis, silakan. Sampai dalam tanda petik ya, sampai kutilnya itu mati sendiri. Dahsyat, nanti Pak Daruri harus jadi testimonial luar biasa setelah pembicaraan kita. Siap, luar biasa Ya. malam ini. Malam ini luar biasa banget. Sudah masuk di Banget dua ini puluh dok. satu tiga puluh satu, Sudah masuk di setengah 10. Luar biasa, setengah 10 lewat. Luar Iya biasa ini ini. dok. Silakan, Untung silakan Ibu dokter. Dewi. Iya iya. Untung dokter pas ini ya, pas agak longgar nih dok ya. Jadi bisa menjawab Ya, semua saya pertanyaan dari aman, aman teman-teman. sekali. Aman Betul, ya dok betul. ya. Betul. Berarti untuk yang kasus kutil itu berarti ditempelkan di kutilnya dok ya? Pas di kutilnya begitu. Nah, ini kadang-kadang kita apa istilahnya lah. Semangatnya luar biasa. Mau ditempelkan di kutilnya, sebelah kanan kiri atas bawah kutilnya juga ada kulit yang masih normal. Maka nutrisi akan masuk.
akan memberikan manfaat nutrisi sebagai anti kanker. Di tempat yang tidak, kutilnya pun ditempelkan akan menyerang kutil tadi. Jangan khawatir. Jadi silahkan tempelkan. Jadi jangan nanti seluruh produk, 3 produk ditempelkan di tempat yang sama. Gak usah, tempelkan dimanapun dia akan menyerang ke sana. Kenapa? Karena mempunyai efek anti kanker, anti tumor, anti kutil. Maka itu akan didapatkan yang sama. Demikian, Ibu Dewi, Ya, silakan. oke dok. Wah, ini udah mulai applause. Ini semakin malam pertanyaannya kok Siap, semakin siap, siap. menarik-menarik ini dok. Iya ini Semakin dari luar biasa, teman-teman. iya semakin malam semakin menarik nih. Dari Ibu Dahsyat, Katarina. dahsyat. Iya nih. Saya dengan Katarina dari Jakarta. Saya punya mitra yang Mhm, menderita kanker usus. Usia sudah 80 tahun. Sudah pakai produk mhm, One More, tetapi oleh dokternya mhm, diminta stop dan diminta tetap mhm. kemo dan harus 12 kali kemo. Bagaimana cara untuk meyakinkan ke beliau bahwa produk One More adalah pilihan terbaik? Ya, bagaimana nih dok? Saya harus jawab ya. Saya harus jawab. Saya harus Iya, jawab dengan penuh kekecewaan ini. Kenapa saya bilang kekecewaan? Karena kasus yang sama saya ngalami. Bagaimana kita bisa meyakinkan itu tidak mudah. Ada satu kasus jam 11 malam minta konsul dengan saya, tapi minta konsulnya harus ketemu dengan pasiennya. Dan posisi saya lagi di Bandung, sementara pasien itu di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Jadi saya harus berangkat dari Bandung jam 11 sampai di Jakarta, sampai di TB Simatupang, Jakarta Selatan itu setengah 2 pagi. Saya langsung datang ke ruangannya di lantai 12, saya minta izin sama satpam, ada pasien saya di atas. Saya pakai baju putih. Dan apa yang terjadi? Pasien itu adalah pasien kanker payudara, ya, dengan trombosit tinggal 10.000. Semua udah berdarah-darah nih badannya. Saya tanya ke suaminya, ini udah berapa lama di sini? Saya lupa, 32 atau 23 hari. 23 hari lah katakanlah. 23 hari di rumah sakit Siloam TB Simatupang. Ya, masih kalau ini umur 80 tahun di sana belum, pasti belum. Saya lupa umurnya, tapi yang pasti belum 60 tahun juga. Saya bilang sama suaminya, saya bilang sama pasiennya, wanita kanker payudara, kalau mau hidup, keluar dari rumah sakit itu. Kalau mau selamat, keluar dari rumah sakit itu. Jangan lanjut. Apa jawabannya persis seperti yang disampaikan oleh Ibu Katarina. Dok, dokter di sini, dokter TB Simatupang, sudah konsul ke orang nomor satu mengenai kanker. Dan akan diberikan kemo. Jadi sama kayak gini nih. Ini akan diberikan kemo harus 12 kali kemo. Ini sudah 12 kali kemo, saya nggak tahu udah berapa kali kemo. Tapi akan dikemo lagi. Jadi gimana? Iya dok, harus nunggu 10 hari lagi. Ini catatannya untuk bisa meyakinkan atau tidak ya. Maka dengan kelesuan, dengan kekecewaan, ya sudah kalau gitu silakan ikutin. Dan saya akan tunggu. Artinya saya akan tunggu betul-betul sampai eh, selesai kemonya. Hitungannya adalah 9-10 hari. Sekali lagi, hitungannya adalah 9-10 hari. Saya balik lagi di hari ke-9 setelah di kemo yang terakhir. Dan saya tanya, trombositnya berapa? Iya dok, masih 10.000. Balik lagi pertanyaan saya, mau hidup nggak? Mau selamat nggak? Kalau mau selamat, keluar dari rumah sakit. Akhirnya keputusannya sepakat, suami istri itu keluar dari rumah sakit. Kemudian dia mencari rekannya yang tahu mengenai jus buah, dan diterapi dengan jus buah. Saya tidak bicara one more ya, dengan bicara jus buah. Dan sampai hari ini sehat. Tumornya, kankernya tidak ada. Trombositnya naik melejit seperti yang normal. Kenapa saya cerita untuk Ibu Katarina? Kenapa saya cerita untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain? Karena kasus ini tidak akan pernah selesai. Apalagi balik lagi dengan dokter, pasti akan minta di kemo lagi. Pertanyaannya sekarang, coba tanyakan sekarang 12 kali kemo itu. Prof, dok, bisa menjamin sembuh nggak? Nggak akan pernah dapat jawaban jaminan. Nggak akan pernah sama sekali. Jadi ini adalah catatan penting. Nah sekarang pertanyaan Ibu Katarina, bagaimana kita untuk meyakinkan produk One More?
Nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Apalagi yang bersangkutan masih tetap ingin bersandar ke kemoterapinya. Ingat ya, saya dari awal selalu menceritakan bersandarlah ke yang benar sandarannya. Sandaran terbaik cuma Tuhan yang Maha Penyembuh. Sandaran terbaik cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lain. Bukan pisau, bukan kemo, bukan itu. Kalau itu menjadi sandaran, susah kita untuk meyakinkannya. Ibu Katarina mau sampai berbusa, sampai ngasih diskon pun nggak ada jaminan untuk bisa selesai. Artinya, Ibu Katarina atau buat kita semua nih, pembuktiannya atau bagaimana kita meyakinkannya, diri kita dulu tunjukkan tidak ada kanker. Paham ya? Artinya apa sih maksudnya? Ya nggak usah bicara apa-apa. Ketika mohon maaf nih sekarang layar saya kosong. Biasanya layar saya ada selalu. Tempelkan di sini. Tempelkan di sini. Hanya untuk menunjukkan saya tidak ingin kena kanker. Saya tempelkan. Saya tempelkan. Dengan tingkah laku seperti itu berarti meyakinkan kepada orang lain. Tidak perlu berbicara lagi. Tidak harus berapa namanya. Berupaya keras dengan penjelasan. Tapi saya nempel di sini. Ini apa misalkan sekarang melatonin dan B12 pas saya tempelkan. Ini sama, saya tempelkan. Yang lain gak saya. Dekamin saya di dada aja, saya tempelkan. Apa namanya? Karena saya laki-laki, gentleman night saya tempelkan di atas, di bawah pusar. Kenapa? Untuk mengantisipasi cerita ini. Jadi kita tidak meyakinkannya tidak dengan cara ngomong A, ngomong B, tidak. Tapi dengan tingkah laku kita, memanfaatkan produk agar kita tidak terkena kanker, kista, tumor, apa tadi, benjolan, kutil. Kalau di badan kita masih ada kutil, terus kita menjelaskan marmon, menyakitkan marmon, mana bisa? Orang kutil aja nggak bisa sembuh, apalagi tumor yang gila-gilaan, kanker yang gila-gilaan. Harus diselesaikan dulu kitanya. Mungkin mungkin itu yang bisa mengisyaratkan kita semua. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa ini. Menarik sekali penjelasannya, Dok. Ya, jadi memang kitanya Siap, dulu ya. siap. Kalau ada kutilnya masa bisa meyakinkan orang lain. Wah, itu menarik tuh, Dok. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Pak Ima Mustafa. Kalau vitiligo itu masuk ke kanker atau tidak ya, Dok? Oke, vitiligo bukan vitiligo ya, tapi vitiligo saya tadi baca sepintas vitiligo di mana? Iya, Sebentar, supaya saya vitiligo. tidak salah. Pak Ima Mustafa. Ini Ah, agak-agak bawah Ibu sudah. Katarin, Bawahnya yang supaya saya pertanyaan tidak yang tadi, salah. Dok. Nah, ini dia. Bawahnya pertanyaan yang kemo. Ha. Dok, kalau vitiligo itu masuk ke kanker kah? Nah, bukan. Vitiligo itu perubahan warna kulit yang tadinya kita, mohon maaf ya, ini warna biasa, tapi kemudian tiba-tiba putih. Tiba-tiba hanya satu titik doang, tapi kemudian nanti makin besar, sampai akhirnya semuanya jadi putih. Itu adalah vitiligo. Vitiligo bukan kanker. Vitiligo adalah autoimun. Vitiligo adalah sistem pertahanan tubuh kita menyerang sistem kulit. Ingat ya, kulit ada proses keratinisasi untuk terbentuknya permukaan kulit luar dan kulit. Ada proses melanin, ada melanosit di sana. Ada proses untuk pembentukan warna kulit. Nah, vitiligo adalah autoimun yang menyerang permukaan kulit, yang menyerang kulit untuk tidak terbentuk lagi warna kulit kita. Itu adalah autoimun. Mungkin nanti di berikutnya kita diskusikan lagi mengenai autoimun. Berhubungan dengan vitiligo, berhubungan dengan penyakit-penyakit autoimun. Mungkin teman-teman setuju juga membahas mengenai autoimun. Karena penting banget kita diskusikan autoimun. Jadi sekali lagi bukan kanker. Penyelesaiannya sama dengan penyakit yang lain. Sama dengan yang kita diskusikan sekarang. Walaupun bukan kanker, tapi diskusinya sama. Produknya sama. Kita tidak pakai produk yang lain. Satu hari, hitungannya 1 hari, 2 hari, beberapa hari akan berkembang, akan membaik, membaik, membaik sampai warnanya sama lagi dengan bagian kulit yang lain. Dan testimoni mengenai vitiligo dengan pemakaian produk One More itu sudah banyak sekali di Indonesia atau yang disampaikan oleh teman-teman. Mungkin itu. Siap. Baik, Dok. Ya, ini banyak yang Saya sepakat, Dok. kembalikan kepada Ibu Dewi. Iya, Monggo.
banyak yang sepakat dok untuk materi yang akan datang nanti membahas tentang autoimun ternyata. Boleh, Ya, ini boleh, boleh. pertanyaan. Baik, baik, baik. Oke, masukan itu. Terima kasih yang sudah memberikan masukannya. eh ini gimana dok? Sudah untuk pertanyaan tentang yang Mhm, terkait dengan tema malam hari ini sudah habis, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang di luar tema. Apakah kita simpan mhm. dulu sampai nanti Oke. keluar tema yang Tuh, sesuai atau bagaimana dok? tuh. Ya, saya Kita kira kita simpan dulu simpan saja. supaya kita lebih fokus. Oke, Tapi ini ya. adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bisa kita jadikan catatan penting, malah catatan penting buat kita ketika kita berhadapan dengan kanker, benjolan, tumor, kista, dan lain sebagainya. Maka segera selesaikan. Demikian penutup dari saya. Ibu Dewi, saya serahkan kepada Ibu Dewi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Yes, luar biasa Oke, ini. terima kasih Dokter Setio, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan ketikan angka 999 sebagai rasa terima kasih kita atas penjelasan dari Dokter Setio Budi Prayitno yang sangat Oh, luar biasa terima pada kasih, malam hari Pak. Luar ini. biasa. Ya, antusiasmenya sangat luar biasa, Dokter. Ya, terima kasih Antusiasnya luar biasa. sekalian ya. Karena dan kita berikan juga kesempatan ya untuk Dokter Setio agar bisa beristirahat malam ini karena besok pagi pasti Dokter Setio sudah bertugas di tempat yang lainnya lagi. Oke, Bapak Ya, sekalian mohon besok pagi maaf. saya menuju Batam. Oh, Besok pagi saya Masya menuju Batam, Allah, Bapak Ibu teman-teman malam sekalian, ini dan lanjut dengan ferry menuju ke Tanjung Pinang. Jadi kalau teman-teman Masya ada yang di Allah. Tanjung Pinang, bisa silaturahmi dengan saya di Tanjung Pinang besok, hari Minggu. Ya, Demikian. tip keren, Masya Allah. Sehat-sehat selalu dokter agar bisa bermanfaat Amin. bagi banyak orang. Ya, oke, Amin, amin, Bapak amin. sekalian. Ya, terima kasih sekali atas atensi dari semuanya dan kita akan bertemu kembali di Sabtu yang akan datang dengan tema yang tentunya tetap menarik bagi kita semua. Baik, saya Dewi Amalia dan juga operator kami yaitu Muhammad Rahman Amagraha. Mohon pamit dan menyampaikan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Setio dan untuk Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bahagia.